Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik ternyata ya hari ini begitu ya, bahwa Jokowi makin frustasi hadapi Surya Paloh. Mengapa demikian begitu ya? Bahkan ya Surya Paloh dan Nasdem keluar dari zona nyaman kekuasaan Jokowi sehingga mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai ya salah satu capres begitu ya. Berangkat inilah yang kemudian masuk di koalisi perubahan begitu ya, membentuk koalisi perubahan. Bahkan dan ini yang kita hadapi di masyarakat, memantik badai politik nasional ya. Istana terguncang begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat Pak Surya Paloh begitu kan, berbagai hal yang dilakukan begitu kan, senjata ampuh dari Pak Jokowi begitu, tapi pada akhirnya blunder juga begitu kan. Yang awalnya Anies melalui penjagalan di KPK, terus kemudian gagal begitu ya, pada akhirnya koalisi perubahan, lalu kemudian ada yang dirayu, PKS juga dirayu, Partai Demokrat di sana juga dirayu dan dijegal begitu kan, tidak mampan begitu kan. Satu-satunya adalah dari kader ya Nasdem sendiri, yaitu si John G. Plate ya, menjadi tersangka kasus korupsi begitu ya. Dan akhirnya sekarang begitu senjata yang luar biasa. Bagaimana ya dari Kominfo itu begitu kan ya, diganti oleh Projo begitu kan, relawan petinggi Projo di situ begitu kan. Artinya kalau kita melihat ini, Pak Surya Paloh santai-santai aja menghadapi Pak Jokowi begitu kan. Tapi suatu saat nanti Pak Jokowi setelah lengser tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya pasti membutuhkan Partai Nasdem begitu. Kenapa? Karena rekam jejaknya, anak-anaknya juga mengikuti rekam jejak bapaknya, yaitu adalah Pak Jokowi di situ begitu. Pada akhirnya orang-orang berspekulasi begitu. Berarti hari ini ya kepentingan-kepentingan besar ya, mungkin Pak Jokowi ya begitu dendamnya kepada Pak Surya Paloh begitu kan, ya bisa saja yang namanya politik itu kan bisa terjadi kepada siapapun ya. Tetapi kalau ini menjadi ya perang senjata, maaf ya, menjadi perang dalam media sosial, bisa saja begitu kan. Bahkan mengapa Jokowi bisa dianggap sebagai frustasi hadapi Surya Paloh ya, karena berbagai tuduhan kepada Pak Surya Paloh hari ini ya tidak mampan ya, mau di cawi-cawi sana sini begitu kan ya, tidak mampan begitu. Bahkan ya rakyat dibuat kaget, sebagian pihak meragukan manuver cerdas putra Aceh itu ya. Namun ya terbukti Nasdem tulus mengulur tangan ya, melebur dengan seluruh elemen oposisi begitu ya, baik dari PKS, Demokrat, Nasdem, solid sekali begitu kan. Bahkan yang mendukung apa yang selama ini ya dituduhkan ya terkait dengan masalah di kubu koalisi begitu kan. Dan artinya apa? Artinya kalau Pak Jokowi punya senjata terakhirnya bisa mentersangkakan Anies, ya itulah di situ begitu. Kita lihat hari ini sudah tidak bisa lagi begitu kan ya untuk menjegal Anies Baswedan begitu. Karena di detik-detik akhir sudah Pak Jokowi sudah punya senjata begitu. Pada akhirnya Kominfo itu seharusnya kan jatah dari Nasdem begitu. Bahkan ini tulisan yang menarik begitu kan dari Faisal Asekaf ini terkait dengan bagaimana Jokowi makin frustasi hadapi Pak Surya Paloh. Berbagai upaya menjegal Anies Baswedan terus dilakukan, justru bikin Surya Paloh ya dan Nasdem makin solid. Tambah kenceng menyalurkan perubahan ya, wajar publik bersimpati dan apresiasi. Ya kita lihat bahwa persoalan-persoalan ini kalau kita melihat dari ya solidnya koalisi perubahan hari ini sangat luar biasa ya. Tidak hanya didukung oleh beberapa partai, tetapi ada sebagian katanya begitu ya konstituen partai yang ingin gabung kepada koalisi perubahan. Nggak tahu siapa mereka, tapi kita tunggu saja begitu kan. Jadi warna-warna kuning sudah mulai agak dekat di situ begitu. Lebih heroik ya, Surya Paloh lantang menegaskan jangankan ya masuk penjara, dibunuh pun bakal tetap dukung Anies Baswedan. Sikap keberanian tersebut ya memompa semangat rakyat banyak. Surya Paloh bukan politisi kaleng-kaleng, dia tokoh pers ya sekaligus ya orator visioner yang terkenal tangguh di panggung nasional. Di berbagai momen ya strategis dan Paloh sangat diperhitungkan. Nurani Surya Paloh terusik oleh aneka ketidakadilan di negeri ini, menyadarkan dirinya bahwa berada di ya empuknya kekuasaan tentu menyobek hati. Paloh tidak rela membiarkan rakyat terzalimi. Tidak ada pilihan lain.
Nasdem yang dirintis ya Surya Paloh dan sejumlah tokoh kritis memilih berjuang ya di jalur perubahan. Dia ya di arus kesadaran itu Nasdem semakin jauh lebih bermartabat, lebih bermanfaat hari ini begitu, dan bahkan lebih diperhitungkan masyarakat lebih memilih Partai Nasdem begitu. Bahkan pilihan yang sangat berat, banyak tantangan harus dilewati. Namun rakyat menaruh harapan, Nasdem dan Surya Paloh terus berlayar. Sekali lagi ya, sekali berlayar terkembang ya, pantang surut ke belakang. Bahkan perubahan adalah arena pertarungan yang mesti dilalui dengan rakyat yang kuat. Nasdem punya peluang menjadi lokomotif penyutan ya elemen rakyat. Dan bahkan ruang konsolidasi saatnya diperluas. Bahkan upaya merekatkan ya jejaring dan potensi ya rakyat harus dipercepat guna merobohkan seluruh ya sekat dan penghalang agar pelaburan semua kekuatan rakyat bergerak dalam satu barisan yang solid. Di istana sana, Jokowi makin terlihat frustasi menghadapi gebrakan Surya Paloh yang melaju bersama rakyat ya, menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya narasi-narasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal, menjadi senjata luar biasa begitu ya, bahwa yang namanya keadilan itu yang harus kita prioritas bersama begitu. Banyak tuduhan-tuduhan kepada koalisi perubahan, banyak tuduhan kepada Pak Surya Paloh dan sebagainya. Tetapi walaupun itu berangkat dari yang namanya demokrasi, tetaplah yang namanya keadilan. Pak Surya Paloh masih berpegang teguh yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tetap bersama dengan masyarakat. Artinya Pak Jokowi gagal lagi di situ begitu. Dan sekarang mulai frustasi begitu kan, mulai membentuk opini di situ begitu. Artinya apa opininya? Ya mengangkat ya si petinggi petinggi projo di situ, dan visi dan misinya tetap yaitu bagaimana para akun-akun buzzer di situ akan dihapus sana sini, akan dibereskan sana sini. Kita tetap saja apakah ini berani atau tidak begitu kan. Saya kira persoalan-persoalan politik itu sudah bisa ditebak begitu kan. Siapa yang sebenarnya ya yang punya kepentingan besar terhadap bangsa kita, terhadap negara-negara kita begitu. Pak Surya Paloh punya kekuatan luar biasa. Walaupun ya senjata ampuh Pak Jokowi seolah-olah tumpul hari ini begitu kan, tidak mempan kepada Pak Surya Paloh, masyarakat sudah kelihatan ya melihat bahwa bagaimana ya rezim-rezim hari ini begitu. Ini sangat-sangat disayangkan Pak Jokowi bisa melakukan seperti itu, tapi pada akhirnya blunder juga begitu kan. Bahkan memang betul kelihatan banget frustasinya karena manuver-manuver yang agak nggak masuk akal begitu ya, seperti mengusik bisnis ya Surya Paloh, Menteri Nasdem yang hidup soal rumput ya, pokoknya jagoannya Surya Paloh harus gagal nyapres. Sudah sangat panik ya, semua dikerahkan, tapi kini semakin banyak rakyat yang mendukung perubahan. Disinilah kita tahu bahwa perubahan kepada bangsa kita itu sangat diperlukan dan bahkan ini berguna begitu. Dalam artian bahwa kapan lagi ya kita mau merasakan ya nikmatnya kemajuan bangsa kita begitu. Kapan lagi begitu kalau bukan sekarang begitu. Ini kesempatan emas begitu ya. Jangan sampai Anda mencoblos 5 menit sengsaranya 5 tahun. Jangan sampai seperti itu begitu. Ini sangat disayangkan begitu hal-hal seperti ini. Padahal senjata Pak Jokowi sekarang sudah tumpul di situ begitu ya. Dan sekarang sudah main dua kaki. Manuver sana sini begitu, cawi-cawi sana sini ya yang dimainkan agar koalisi perubahan tetap kalah. Tetapi ya rakyat semuanya begitu kan yang menjadi ya legitimasi, menjadi kekuatan luar biasa begitu. Karena pemimpin kita ditentukan oleh rakyat, bukan ditentukan oleh Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.